Malam itu hujan turun dengan deras. Suasana Jalan Pahlawan masih terlihat cukup ramai. Nampak hilir mudik kendaraan yang membawa pengendaranya untuk pulang selepas seharian beraktivitas di pusat bisnis di kota itu. Ayo dong reda. Lagian sial banget sih. Kenapa aku harus sampai lupa membawa mantel? Kru Turini sembari mengangkat tangan kanannya melihat angka di jam yang ia pakai. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sialnya dia lupa kalau mantel yang dijemur di depan kos lupa ia masukkan ke dalam jok bagasi motor. Duh, mana dingin lagi, ujarnya. Mau langsung pulang tanpa mantel, tapi dia masih merasa meriang. Tapi kalau tidak, makin malam makin sepi. Memang Rini bekerja sebagai SPG di salah satu toko pakaian yang ada di kota tersebut. Saat itu dia sedang mendapatkan jatah masuk siang. Kini, dia menyesal tidak menerima ajakan Tika untuk pulang bersama. Benar, di depan halaman toko tempat ia bekerja kini semakin menyeramkan. Apalagi ditambah ada pohon beringin besar di sana. Sebenarnya, ketakutan yang dia rasakan bukan hanya perihal hantu saja. Tapi bagaimana jika nanti ada preman yang datang menghampirinya? Gimana nih ya? Mending langsung diterabas atau nunggu saja? Ucapnya pada diri sendiri sembari mengadahkan tangannya untuk merasakan bulir air hujan yang turun. Sejenak dia mendongak melihat pohon besar yang ada di depannya, yang sontak membuatnya langsung berdiri. Karena malam semakin larut, Rini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, meski rintik hujan masih turun dengan derasnya. Ya ampun, kenapa lagi nih? Kenapa malah nggak bisa nyala sih motornya? Ujar ini di bawah guyuran hujan sambil mencoba menstarter motor metiknya. Terlihat tubuh ini sudah basah kuyup, namun motor metiknya masih tidak mau juga untuk menyala. Kenapa Mbak Rin? Terdengar suara yang membuat kaget dirinya. Astagfirullah Pak Benny, ngagetin aja. Ini Pak, motor saya nggak bisa nyala. Ucap Rini sambil masih mengelus dadanya karena jantungnya terasa mau lepas. Sini coba Mbak, saya bantu. Mbak Rini kenapa nggak nunggu di pos saja malah hujan-hujanan begini? Lanjut Pak Benny sambil menyerahkan payung yang dipegangnya. Pak Benny merupakan security dari deretan ruko di mana tempat Rini bekerja. Dan beliau sudah menjadi penjaga malam sejak ruko ini dibangun. Sepertinya ini akinya mesti dibenerin Mbak. Atau malah businya, saya sih nggak yakin. Tapi mesti harus dibawa ke bengkel. Ujarnya setelah beberapa kali mencoba mencari penyebab dari macetnya motor itu. Aduh Pak, gimana nih? Mana ada bengkel jam segini buka? Ucap Rini ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Sedangkan hujan makin lama makin deras. Atau motornya ditaruh di depan pos saja dulu Mbak. Besok baru dibawa ke bengkel. Dan kalau Mbak Rini mau pulang nanti bisa pesan ojol. Maaf ya, saya tidak bisa mengantar karena saya harus kerja sekarang. Ujar Pak Benny memberikan solusi, sambil curi-curi pandang melihat pakaian dalam Rini yang tercetak dengan jelas akibat basah karena air hujan. Dan sialnya, waktu itu Rini hanya memakai blus panjang tanpa ada penutup lainnya.
Risih dengan arah pandang Pak Benny, Rini kemudian berpura-pura jongkok untuk melihat motornya. Ya sudah Pak, saya titip motor ya. Nanti saya pulang pesan ojol saja, ucapnya sambil mengalungkan tas kerjanya. Siap Mbak. Ya sudah, tunggu di pos saja ya Mbak, ucap Pak Benny sambil menunjuk arah pos satpam yang berada di ujung pertokoan tersebut. Sejenak, Rini merasa khawatir jika dia nanti akan dilecehkan oleh Pak Benny. Namun di sisi lain dia juga takut jika harus berada di sini sendirian. Terlebih belum tentu ada ojol yang langsung mau menerima pesanan Rini karena hujan yang begitu derasnya. Mbak Rini tahu nggak, kalau di sini itu banyak penampakan loh kalau malam, ujar Pak Benny selepas mereka berdua berteduh di pos satpam. Dan walaupun ukurannya kecil, namun pos itu memiliki fasilitas lengkap seperti dispenser air hangat dan kamar mandi. Saya dengar-dengar iya Pak, banyak yang dilihatin perempuan sama anak kecil yang suka lari-larian di lantai 2, di dekat manekin di lantai 2. Saat Rini yang mulai terbawa suasana dengan obrolan tentang hal gaib. Walaupun Rini sendiri seorang yang penakut, namun dia suka sekali dengan cerita-cerita seram. Itu belum apa-apa Mbak, ada kejadian yang lebih seram loh, lanjut Pak Benny sambil memberikan segelas teh panas kepada Rini. Dulu, pegawai di sini yang... Pak Benny menghentikan ucapannya. Dia cengengukan melihat keadaan sekitar, seolah dia memastikan apakah ada orang yang sedang mengawasi mereka berdua atau tidak. Yang apa Pak? Kok berhenti? Tanya Rini penasaran. Tapi, ucap Pak Benny. Tapi kenapa Pak? Desak Rini karena penasaran dengan cerita Pak Benny. Tapi tiap ada orang yang menceritakan kejadian itu, pasti sosok itu ikut nimbrung sama yang sedang lagi cerita, kata Pak Benny lagi. Ah, masa sih Pak? Saya sering dengar cerita seram atau setan, tapi nggak ada tuh yang ikut dengerin, kilah Rini. Jadi beneran nih Mbak Rini gak takut kalau nanti sosok tersebut ikut duduk di sini atau ngikutin Mbak Rini? Tanya Pak Benny. Rini tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Sampai tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari HP Rini yang menandakan kalau pesanannya diterima oleh salah satu ojol. Alhamdulillah, saya sudah dapat ojolnya Pak. Ceritanya disimpan buat besok saja ya Pak. Oh iya, makasih lo udah mau nemenin, ujar Rini memberitahu Pak Benny. Dan beberapa saat kemudian, terlihat sebuah motor yang masuk ke dalam lingkungan pertokoan dan langsung mengarah ke bangunan pos satpam. Mbak Rini, tanya ojol itu sambil memberikan jas hujan kepada Rini. Sesuai dengan map ya Mbak, lanjutnya. Perjalanan menuju tempat Rini cukup jauh dan harus melewati beberapa tempat yang cukup sepi. Ditambah suasana hujan yang lebat menjadikan tempat tersebut makin terlihat seram saja. Mas, sudah lama jadi ojol? Tanya Rini memecahkan keheningan dari perjalanan dari tempat kerjanya tadi. Namun, tidak ada sahutan dari ojol itu. Lah, kok nggak dijawab? Mungkin nggak dengar kali,
gumam Rini dalam hati. Sedangkan tukang ojol itu sendiri dari tadi merasa ada yang aneh dengan penumpangnya kali ini, karena tiap kali diajak bicara tidak ada sahutan sama sekali. Sama dengan Rini, dia berpikiran mungkin dia tidak dengar karena derasnya guyuran hujan menemani perjalanan mereka. Mas, nanti mampir ke warung pecel lele itu sebentar ya. Saya mau beli makan sekalian, ucap Rini sambil menepuk bahu ojol di depannya. Iya mbak, jawab ojol tersebut singkat. Nampak di depannya memang ada sebuah warung pecel lele pinggir jalan yang terlihat cukup ramai walau dalam kondisi hujan deras. Mas mau sekalian gak? Mas mau pesan apa? Saya belikan sekalian, ujar Rini menawari ojol tersebut. Silakan mbak, terima kasih ya, tapi saya sudah makan, tolak si ojol tersebut karena memang dia tidak mau sembarangan menerima makanan dari konsumennya. Ya udah kalau gitu, sebentar ya mas, ujar Rini sambil masuk ke dalam warung tersebut. Singkat cerita, sudah hampir setengah jam ojol tersebut menunggu Rini namun tidak kunjung keluar. Sementara cuaca makin terasa dingin karena angin malam ditambah dengan hujan yang tidak kunjung reda. Lama ojol tersebut menunggu, dan sudah 1 jam dia duduk di atas kanopi di sebelah warung pecel lele itu. Namun, Rini tidak kunjung muncul juga. Karena jangan menunggu sedang dia sudah ingin pulang ke rumah untuk menemui anak istrinya, ojol tersebut lantas berniat untuk masuk dan mencari keberadaan Rini. Namun, tiba-tiba, "Yuk mas, maaf lama, antri soalnya," tersentak ojol tersebut karena tepukan dari arah belakangnya. "Loh, dari mana mbak?" tanyanya. "Dari toilet mas, di belakang. Tadi pas saya lewat masnya lagi asik main HP, jadi mungkin gak nge," ujar ini lagi. "Ini mas, saya juga pesenin buat emas," ujar ini sambil menyodorkan bungkusan kresek ke arah ojol tersebut, dan perjalanan pun dilanjutkan kembali. "Oh iya, nanti gak perlu sampai di depan rumah, gak apa-apa mas, sampai depan gapura itu saja," tunjuk Rini ke arah gapura besar berwarna merah. "Ini mas uangnya, terima kasih ya," ucap Rini. "Sama-sama mbak, ini kembaliannya," kata tukang ojol tersebut sembari mengangkat kepalanya dan mencoba memberikan uang kembalian. Namun saat itu sosok Rini sudah tidak terlihat lagi. Sontak, dia pun celingkukan mencari sosok Rini yang lenyap di telan malam. Karena dia lupa jas hujannya masih dibawa oleh penumpangnya barusan, dengan tergesa ojol tersebut pun akhirnya mengejar Rini. Namun baru beberapa langkah dia berlari, ojol tersebut terjatuh. Dia tersandung sesuatu. "Astagfirullah," teriak ojol tersebut karena sesuatu yang menyandungnya itu adalah batu nisan. Belum juga hilang rasa kagetnya, tiba-tiba ada tangan yang menyodorkan jas hujan miliknya. "Mas, ini ketinggalan," ucap sosok tersebut. Sontak ojol tersebut mendongakkan kepalanya dan ternyata sosok itu adalah Rini. Namun, kali ini berbeda. Rini terlihat menyeramkan dengan muka berdarah di beberapa bagian, rambut yang awut-awutan, bola matanya putih semua serta darah yang mengalir di kedua pahanya.
Allahu Akbar. Sontak ojol itu berteriak dan berlari menuju sepeda motornya yang terparkir di depan gapura. Karena ketakutan, waktu pun menjadi terasa semakin lama ketika ia mencoba untuk menyalakan motor. Dan saat motornya sudah bisa menyala, langsung saja tukang ojol tersebut pergi mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi. Di dalam pikirannya saat itu adalah bagaimana caranya ia bisa segera menjauh dari tempat tersebut. Assalamualaikum. Terdengar, ojol tersebut tergesa-gesa mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Loh, kenapa mas? Kok badannya lumpur semua? Tanya istrinya. Gak apa-apa dek, mas mandi dulu ya, ucapnya tergesa sambil menuju kamar mandi. Dalam guyuran air setiap dia menutup mata, bayangan kejadian tadi masih tertera dengan jelas. Dia merasa betapa sialnya dia malam ini, karena berharap dapat uang, yang ada malah dapat sial. Singkat cerita, selesai dari mandinya keadaan ojol tersebut masih terlihat lemas dan pucat. Habis ini aku mau langsung tidur ya dek, ucap ojol tersebut kepada istrinya, karena badannya begitu sakit dan lelah. Sungguh, kejadian tadi telah menghabiskan energinya. Mas, mati listrik. Tolong dicek itu meteran listriknya, ujar sang istri sambil mencoba membangunkan suaminya. Kenapa sih dek? Ujar si ojol sambil mengucek-ngucek matanya yang lengket karena masih terasa sangat mengantuk. Itu tolong cek meteran listriknya, kayaknya turun deh, pinta sang istri sambil menggoyang-goyangkan badan suaminya itu. Karena jengah, akhirnya si ojol tersebut berdiri dan menuju teras depan untuk menaikkan kemap meteran listrik di rumahnya agar kembali menyala. Saat dia melewati ruang tamu rumahnya yang remang-remang, terlihat ada sosok yang sedang duduk di sofa ujung yang menghadap jendela. Awalnya dia berpikir itu adalah bayangan dari bias cahaya luar. Namun, setelah beberapa saat dia perhatikan ternyata bayangan itu bergerak memalingkan kepalanya. Mas, kok nasinya nggak dimakan? Ucap sosok Rini sambil memalingkan mukanya. Dia tertawa dengan suara yang menyeramkan. Bisa ditebak, saking shock dan ketakutannya, ojol tersebut pun langsung pingsan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, si ojol sakit demam tinggi. Setiap malam dia merasa didatangi oleh Rini. Hingga akhirnya sang istri pun memanggil orang pintar dan ternyata Rini masih meminta uang kembalian yang belum diberikan oleh ojol tersebut. Di sisi lain, Pak Benny terkaget karena Rini yang semalam dia tolong dan dia ajak ngobrol ternyata sudah meninggal karena kecelakaan. Waktu itu ternyata dia dijemput oleh pacarnya. Namun entah kenapa di perjalanan mereka bertengkar dan Rini minta untuk diturunkan saat itu. Dan karena si pacar tidak mau menurunkan Rini sedangkan Rini memaksa, si pacar pun akhirnya tidak bisa mengendalikan motor yang mereka kemudikan. Hingga akhirnya mereka pun kecelakaan. Dia meninggal di tempat karena terseret motor sejauh 50 meter, sedangkan si pacar masih dalam keadaan kritis. Terserah bagi pendengar untuk percaya atau tidak, yang jelas nikmati saja. Dan jika ada kesamaan nama toko dan lain-lain, itu hanya kebetulan semata. Oh ya,
Satu lagi, tetap waspada ya, karena mereka ada dan bisa menjadi apapun untuk menggoda kita.